Siapa yang nggak mau dengan Persib? Begitu mereka lihat CV juara Indonesia, Liga Super Indonesia 3 kali, ya semua akan berbondong-bondong datang dong. Benar. Pemain siapapun akan mau. Karena kemampuan dari Ragnar sama Sandi bagus. Tapi kan yang harus dipikirkan adalah mereka bermain di sepak bola Indonesia gitu ya. Rimba belantara sepak bola Indonesia. Benar. Iya kan? Dan pelatih siapapun yang tangani Persib saat ini dengan kemewahan dia, kalau misalnya yang kita bahas tadi, Isidoro ada tuh, Peralta udah pasti juara kok. Super Ya. League. Super League. Untuk Super League udah pasti ini. Kita nggak bisa di Asia. Iya kan? Kalau untuk Super League untuk mengamankan ini, pelatih siapapun bisa. Bagaimana main di Indonesia, bagaimana dilatih oleh pelatih baru. Saya pikir ini akan menjadi sebuah tantangan yang berat ya untuk Sintayong. Yang mungkin realistis adalah target juara itu nggak di musim pertama. Karena dia untuk menangani klub di luar Korea baru 1 kali, baru Indonesia ini. Indonesia ini benar. Ya di Korea aja diurusan aja dipecat. Gagal juga dia. Gimana sih? Berapa bulan? 2 bulan Iya, doang ya? Kalau dia hebat nggak mungkin dipecat. Baru mau 2 bulan semua ditendang, pak. Persib Bandung telah mendatangkan beberapa pemain baru jelang musim 2026-2027. Nah, kira-kira gebrakan apa lagi akan dibuat skuad Maung Bandung jelang musim baru? Hari ini di podcast Locker Room, gua Ramdhani Bur sudah mendatangkan 2 jurnalis kawakan sekaligus pengamat sepak bola tanah air yang namanya udah menggema nih di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Yang pertama, ada jurnalis dan juga pengamat sepak bola yang tulisannya nih menemani masa-masa kecil gua. Siapa lagi kalau bukan Bung Erwin Fitriansyah. Terima kasih udah diundang. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piala Dunia megang siapa Mas? Megang meja aja karena jagoan saya nggak main. Italia. Italia. Tapi kalau karena Italia nggak main, dukung Brazil kali. Karena ada Don Carlo kan. Oh, ya boleh lah. Bisa lah. Boleh. Ya. Tapi kayak susah juara. Susah. Iya, ada Argentina sama Prancis. Benar. Karena bagannya berat ya. Iya. Di semifinal kemungkinan Argentina kalau menang terus. Nah, ini selain Bung Erwin, kita juga sudah kedatangan salah satu pengamat sepak bola yang kalau kita undang ke sini jaminan views tinggi nih. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan? Siap. Ya. Sehat Bung Ropan? Ya, kecapean aja. Kecapean nih. Lelah. Bener, ini Bung Ropan udah begadang nih dari laga Inggris Kongo, lanjut Amerika Bosnia, terus juga ada program-program lain sampai akhirnya datang ke Locker Bung Ropan. Semoga sehat terus Bung Ropan ya. Kita yang muda ini harus mencontoh bagaimana fitnya Bang Ropan ini. Iya makanya. Kalau sesenior beliau itu masih kuat, kita harus tetap rajin bekerja. Kasih gula terus ya, dikasih gula terus. Harus tetap rajin bekerja kita. Benar. Nih kita jadi benar kata Mas Erwin, kita yang muda-muda harusnya lebih semangat. Iya. Benar kan? Kita bisa contoh Bung Ropan yang masih fit di usia yang udah Senior, 80. lebih senior. lebih senior, kelahiran 80 kali. Bung Ropan, Mas Erwin, ini kita tahu Persib Bandung kan mendatangkan Sandy Walsh dan juga beberapa pemain nih jelang bursa transfer musim panas 2026. Ini melihat kedatangan Sandy Walsh juga kan tentunya semakin banyak pemain diaspora yang makin banyak datang ke tanah air nih kan. Di tahun lalu kan ada Tom Hai, Eliano datang ke Persib, terus juga ada Mauro Ziastra, Jordi Amat dan lain-lain yang datang ke Persija. Nah, melihat fenomena ini menurut Bung Ropan, menurut Mas Erwin seperti apa? Siapa? Sweet. Gimana Mas? Gini, belakangan ini kan ada pandangan bahwa ngapain sih kok balik ke Indonesia gitu kan, mendingan di luar gitu. Tapi kalau dibalikin lagi, emang di luar gampang cari klub? Kan nggak juga sebenarnya kan. Kalaupun ada di luar ya, dalam pemahaman saya, mungkin pemain-pemain diaspora itu akan tetap bermain di luar gitu. Karena kan mereka pasti tahu bahwa ya harus diakui ekosistem sepak bola di luar, terutama di Eropa itu kan masih lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia sekarang ini ya. Indonesia sedang mengejar untuk bisa menjadi lebih bagus lagi gitu. Dan saya pikir itu hal yang wajar kok itu. Itu hal yang manusiawi. Kalau misalnya masih mau berkarir dan mereka pasti masih mau berkarir, mendapatkan menit main, bisa bermain untuk timnas, ya mereka pasti akan mencari klub yang mau untuk mengontrak mereka. Kalaupun mereka tadinya di Eropa terus sulit untuk mendapat klub dan ternyata di Indonesia ada yang mau mengontrak, kenapa enggak gitu ya. Dan kalau bisa jadi bayaran lebih gede kan? Mungkin dan ya. Jaminan main juga lebih besar gitu. Ya, jaminan main di klub, bayarannya mungkin lebih besar.
sampingannya itu juga mungkin juga ada gitu ya. Iklan-iklan Iya, ya. endorsement gitu harus diakui kan itu jadi sumber pendapatan juga yang Jadi belum tentu tarik juga. ya belum tentu didapat kalau di Eropa luar, ya. betul. Ya kenapa enggak ya namanya profesional kan akhirnya ya harus diakui bahwa ujung-ujungnya ada materi di situ, uang, Betul. kesempatan main, itu sih. Gimana Bung Ropan? Ya kalau melihat misalnya Sandi ya contoh ya, dia kan sudah keluar misalnya dari Eropa, kemudian udah ke Jepang lah sebelumnya kan, lalu ke Thailand, ya, dan sekarang rumor dia ke Indonesia, oke lah dengan Persib katakan. Saya pikir itu pilihan bagi dia lah, dia sudah memikirkan secara matang, Tuh. karena dengan usia dia yang mungkin masih makin dekat dengan 30 tahun, dia mesti mencari klub yang mapan buat dia karena jaminan buat dia kan karir dia hidup ke depan. Karena kalau dia mau balik ke Eropa lagi ya, saya pikir akan sulit buat dia untuk bersaing maksudnya, ya kan. Jadi dia pilih yang benar-benar yang dia bisa hidup gitu loh. Dan mumpung untuk bisa dia sudah berpikir kalkulasi bahwa untuk menamatkan karir dia ya lebih baik udahlah Indonesia yang penting dia bisa bermain kan. Dia di Indonesia lebih dekat untuk main di tim nasional juga lebih gampang, lebih enak buat dia ya. Jadi nggak susah-susah. Dan dia sudah berpikir ketika Tom Hai memilih soal bermain di Persib ya dia pasti akan merasa itu wah Eliano aja masih muda sudah memilih walaupun Eliano masih bisa sebenarnya kan di Eredivisie katakan ya Masih sering main di Zwolle. Iya di Zwolle atau mau apalagi kamu di kasta kedua masih bisa main dia kan misalnya. Tapi semua memilih sini jadi ujung-ujungnya memang ya untuk masa depan dia uang mungkin ya bagi dia paling penting yang mungkin dia tidak dapatkan kalau dia bermain di luar Asia dengan angka yang begitu besar. Jadi ya pilihan dia memang ke Indonesia udah paling menurut saya ya udah tepat buat dia. Karena kapan lagi mungkin dia bisa berpikir mungkin hanya bermain 3-4 tahun lagi cukup ya bagi dia untuk pensiun. Betul. Begitu. Jadi kita tahu kualitas dua pemain diaspora yang merapat ke Persib Bandung, Ragnar Oratmangun dan juga Sandy Walsh. Kita tahu memiliki kelebihan yang luar biasa ya, Bung Ropan, Mas Erwin. Ragnar Oratmangun bisa main di banyak posisi kan, mulai dari winger kanan, kiri, penyerang dan juga gelandang sentral. Sedangkan siapa satu lagi si Sandy Walsh kuat saat dimainkan sebagai fullback kanan, bahkan juga terkadang bisa dimainkan sebagai gelandang sentral dan Back tengah juga kan back bisa. tengah juga bisa juga kan. Dengan kehadiran pemain-pemain seperti ini, gimana Mas Erwin, Bung Ropan terhadap Persib Bandung? Apakah bikin Persib Bandung semakin kuat atau seperti apa? Harusnya sih bisa semakin kuat ya kalau main bola itu semudah plug and play gitu ya. Karena kemampuan dari Ragnar sama Sandi bagus. Tapi kan yang harus dipikirkan adalah mereka bermain di sepak bola Indonesia gitu ya. Rimba belantara sepak bola Indonesia. Benar-benar. Ya kan? Itulah. Persaingannya seperti apa, terus keras juga main faktor non teknisnya juga masih kuat. Itu yang membuat mereka tentu butuh adaptasi gitu ya. Tapi kalau di Persib saya pikir dengan pemain-pemain yang baru musim lalu kan ada juga pemain-pemain baru yang masuk di musim lalu, tapi sudah bisa langsung memberi gelar juara. Saya pikir ada sistem yang di Persib itu yang sudah ada, yang membuat para pemain baru itu bisa terbantu kalau mereka main untuk musim pertama. Tapi nggak tahu, ini kan pelatihnya juga baru itu, meskipun asisten pelatihnya Boyan kan, tapi bagaimanapun ini pelatih yang baru musim ini menjadi full pelatih kepala musim nanti kan. Itu yang akan dihadapi kalaupun Sandi atau Ragnar benar-benar masuk ke Persib. Gimana, Saya pikir soal kedalaman ya, bagaimana Persib ingin mendatangkan pemain-pemain yang mungkin sama seperti yang lalu, bahwa sebuah klub kalau ingin untuk juara, apalagi tampil di beberapa turnamen kan, karena Persib ini menghadapi acara turnamen-turnamen yang padat yang akan dia ikutin kan. Jadi perlu kedalaman skuad yang oke. Ya di starting 11 atau yang ada di bench, dan perlu bagi pelatih juga akan melihat ini bisa tampil di liga, ini bisa tampil di ACL. Tuh kan banyak yang di ASEAN klub ya, antar klub ASEAN. Jadi dia harus bisa memilah-milah. Jadi kedatangan Ragnar dan Sandi ya saya pikir oke untuk bisa. Cuma kan mereka harus bisa bersaing di klub. Ya belum menjadi jaminan juga bahwa mereka datang itu langsung starter, langsung bisa bermain. Ya kalau Persib bisa mendatangkan pemain-pemain asing yang top-top juga kan, itu yang menjadi persaingan yang ini, tantangan buat Sandi dan tantangan buat Ragnar. Dan satu hal saya pikir yang harus diantisipasi juga oleh manajemen misalnya mereka jadi berlabuh adalah
soal kebugaran kedua pemain tersebut. Karena ini kan rentan cedera ini, dua-duanya. Dua-duanya ya. Ya kan? Iya, Itu yang harus dilihat. Artinya mungkin ada tes medis yang benar-benar dilihat. Ya boleh dibilang kalau Sandi ya, kita tahu bersama lah dengan Ragnar. Hampir lebih banyak itu melewatkan waktu dengan cedera yang panjang. Apalagi sembuh, tapi kena sedikit cedera lagi. Ragnar sempat lama cedera Lama, ya, Bang? iya. Lalu ya, sempat Iya. kena virus apa gitu. Betul. di kaki. Jadi itu yang harus dilihat juga kan. Pemain sih bagus. Tetapi kalaupun dikontrak misalnya dan lama untuk tidak bermain kan rugi juga. Artinya seperti makan dalam tanda kutip ya, gaji buta lah untuk bisa di sana. Karena untuk mendatangkan itu kan lu mesti main dong. Betul. Tapi kalau udah nggak main 6-7 bulan, apalagi satu musim nggak main, tapi sudah ada kontrak, sayang gitu loh. Jadi harus dilihat dengan baik. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan bugar, semua fit, siap tempur dan bermain di klub papan atas seperti Persib, dan Persib tidak akan mengalami kesulitan. Bagi pelatih baru, pengganti Boyan tidak akan sulit untuk bisa menentukan formasi, skema permainan dengan adanya misalnya Sandi datang, dengan Ragnar datang, terlepas itu tim semua pemain-pemain bagus kan mereka datang kan tidak mengganggu kuota pemain asing. Karena mereka warga negara Indonesia. Ya kan? Sama seperti Tom dan Eliano. Jadi kalau dengan tambah misalnya ada kuota 11 masih tetap bertahan, untuk Adasan kan lebih mewah. Makin kuat dengan adanya Ragnar dan jadi bagi pelatih itu enak dia. Dia bukan pusing memikirkan kekurangan pemain. Dia pusing melihat bahwa kelebihan pemain dan pemain-pemain ini bagus-bagus semua. Jadi tinggal tergantung siapa yang bugar untuk dimainkan. Sesuai dengan lawan tentunya akan dilihat lawan mana untuk memainkan. Jadi itu enaknya. Karena persaingan misalnya kalau di kiri misalnya Ragnar kan mungkin ada Sadil di sana. Misalnya kalau Ulian Barros masih ada misalnya kalau masih ada, kalau dia dilepas ya tentunya ada datang yang baru misalnya Menalo bisa datang pemain winger. Kan ada persaingan kalau 3-4 orang di situ harus menunjukkan kelas yang benar-benar bagus untuk bisa masuk di dalam starting 11. Benar. Ini dengan kehadiran dua pemain diaspora ini tentunya mungkin bikin senang John Herman mungkin ya. Karena kita tahu kan di AFF bulan Juli tanggal 24 Juli mulai kan timnas Indonesia kan main di AFF kan. Dan dengan kehadiran dua pemain ini otomatis membuka peluang mereka nggak buat main di Piala AFF, karena John Herman beberapa kali mengonfirmasi ya dia bakal pakai main Super League gitu. Ya pastilah kalau bisa dua-dua ini sudah memang pasti terdaftar dengan resmi, ya bisa aja dipakai. Kan tidak mengganggu bahwa Ragnar sekarang masih ada di Dender, sudah nggak ada kok. Ya kan? Sandi pun kalau dia masih di Thailand masih bisa bermain sebenarnya. Ya kan? Apalagi dia sudah di Persib, sudah diumumkan secara resmi, sudah layak untuk bermain. Dan bagi John Herman tersenyum lah. Enak lah, ya kan ada Sandi sama Ragnar bisa bermain. Lebih kuat dong, kita sudah ada Tom, ada Eliano, ada Jordi, ya kan ada Ivar Jenner. Habis Vietnam Thailand ya. Saya pikir ya begitulah. Apalagi kan ini bermain di Indonesia kan. Karena sesuai dengan tanggal main tanggal 3 itu Vietnam yang akan ke sini kan. Oh iya, 3 Agustus 3 Agustus. Di Pekansari. Iya, Pekansari. Jadi kita 2 kandang 2 tandang kan. Tandang kita cuma melawan Timor Leste dan Singapura. Timor Leste mungkin di Kuala Lumpur. Dan main di Stadion Nasional Singapura kan dengan Singapura. Iya, kita pembukaan dengan Kamboja kan tanggal 27. Jadi yang paling utama ya adalah Vietnam dengan kemewahan ada Ragnar dan Sandi, wah kuat. Di kiri misalnya ada Sain Patinama, bagus kan. Doni tinggal dorong ke tengah. Betul. Udah dengan 3-4-3 juga bagus bermain. Dan bagi John Herman dia senang. Sangat senang lagi, bukan senang, pakai sangat lagi. Iya kan? Karena dia tidak pusing lagi memilih pemain untuk semua bagus. Jadi kalau dipilih 26 pemain misalnya itu semua bagus-bagus semua yang akan datang. Wah, jadi enak buat kita untuk bisa mengejar impian target juara di Piala AFF yang selama ini kita tidak dapatkan karena selain 6 runner up lah. Betul. Nggak enak kita mau sebut sebenarnya nggak enak. Iya kan? Jadi ya ini kesempatan bagi John Herman. Kalau dia bisa melakukan itu, ini kan yang tidak dilakukan oleh STY kan. 3 kali ikut, gagal semua kan. Sekali dong final. Ya, sekali dong 2020 kalau salah ya. Final ya, setelah itu gagal. Nah sekarang bagi John Herman terbuka kan. Kalau dia bisa mencapai itu, wah luar biasa. Orang mau bilang piala Ciki lah, piala apalah. Tapi ini pertama kali Herman bisa mengantar juara. Betul. Tidak dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Kita nggak usah sebutkan pelatih-pelatih itu siapa. Tahulah semua netizen itu siapa pelatih kan. Jadi John Herman yang akan ke depan, dan ini menjadi batu loncatan yang bagus untuk menuju ke FIFA Asian Cup di September dan Oktober. Betul. Itu baru full tim tuh. Itu baru full tim karena gabungan di antara misalnya nih juara Piala AFF. Ya dengan Jai Ises dan kawan-kawan. Oh, itu lebih mewah lagi. Itu tambah pusing dia. Ya kan? Untuk ini sudah mewah semua kan. Karena di situ juga kan nantinya akan melihat nggak lama lagi dari situ kan 3 bulan lagi Piala Asia. Betul. Januari Februari.
Jadi kuat, apalagi kalau udah masuk Mitchell Baker sudah masuk, Fikri masuk, mungkin siapa lagi yang akan datang, ada 3-4 orang misalnya, kan? Entah Tristan Goyer, mau siapapun lah itu, mau ya. Dinsan Berhen lah datang, Ulrich bisa datang semua, Gila, itu kan makin top gitu loh. Jadi ya, oke lah dengan Sandi datang ke Indonesia. Enak lah buat John Herdman untuk tim nasional, membantu buat tim nasional dan sekaligus membantu buat Persib lah. Betul. Iya kan? Ini Mas Erwin, Bung Ropan, kita tahu ketika hari Senin perkenalan back baru Persib itu Gabriel Mutombo, CEO Deputi PT PBB Pak Adit bawa jersey Messi kan. Kita tuh mikir jersey timnas Argentina dengan nama punggung Messi nomor 10, dalam otak kita pasti Peralta nih, Mariano Peralta kan kita tahu nomor 10 dari Argentina, nomor 10 di Borneo. Rumor-rumor kencang banget bakal ke Persib Bandung kan. Dan juga rumor terkini malah kabarnya kode-kode itu mengarah ke Alexis Mesidoro gitu. Kita tahu gelandang Dewa United yang musim lalu sebenarnya bagus banget, dia golin berapa? 10 gol 6 assist kalau nggak salah. Dan itu bikin Dewa United sebenarnya dengan komposisi pemain bintang harusnya Dewa bisa dapat hasil lebih bagus ya, tapi sayangnya kan hasilnya nggak terlalu optimal. Nah ini kalau misalnya benar Mesidoro ke Persib Bandung seperti apa Mas Erwin? Mesidoro itu dulu di Persis ya. Iya. Dari di Persis itu sebenarnya udah kelihatan kalau bagus ya, kualitas individunya bagus gitu ya. Dan namanya kan ear catching banget ya, Messi gitu. Messi, saya Mesidoro gitu. Dulu Bida Messi. Iya, Bida Messi di Persib dulu ya. Iya, ada di Persib. Bagus mainnya sejak dari Persis udah kelihatan dan ketika main di Dewa juga makin kelihatan dengan gaya main ya kurang lebih mirip sama Peralta kan. Jadi saya pikir kalau misalnya benar masuk ke Persib ya ini menjadi salah satu tambahan kekuatan yang bagus. Ya kalau misalnya dia dimainkan di tengah ada Tom di situ bisa bagi posisi dengan Mark Locke juga gitu. Mungkin posisinya akan sedikit lebih ke depan dan itu bagus sih kalau menurut saya ya kalau misalnya dia benar-benar di Persib ya. Kalau Tom masih ada dan Mark Locke masih ada ya. Ya 3 di tengah itu makin kuat. Iya, oke. Ya, untuk Persib posisi sekarang gitu. Ya. Gimana Bung Ropan? Iya, kalau Mesidoro misalnya ya datang, bisa saja pelatih sekarang yang baru ini bisa memainkan false nine. False nine. False nine tanpa striker, misalnya di depan kalau Peralta juga ada kan. Bisa Peralta sama Mesidoro, bisa dibayangin bagaimana kombinasi dua pemain itu kan. Gila, itu jadi luar biasa. Di belakangnya Tom Hae, di belakang 2 orang itu kan bermain dengan pemain seperti itu. Ya, apalagi kalau di kiri ada Ragnar kan, makin kencang itu kan mainnya. Jadi ya kita tunggu apakah benar misalnya Mesidoro akan muncul dan juga dengan Peralta akan terkabul. Dan ini memang kalau saya nggak bisa dibayangkan lah kalau gila benar kalau 2 itu bergabung jadi satu, bermain tanpa striker pun tetap gacor, tetap kuat. Karena kan 2-2 bisa bikin gol. Bener banget. Mau Peralta kita sudah nggak bisa terbantahkan lah di Borneo bagaimana dia sebagai pencetak gol. 20 gol, 14 assist. 14 assist. Lebih hebat dari striker Borneo kan. Kalau misalnya ya kan pencetak gol tertinggi dong dengan assist tertinggi. Bayangin seorang gelandang loh. Nggak main-main itu kan. Jadi wajar kalau dia jadi pemain terbaik kan di Liga Super kemarin. Kemudian didukung lagi oleh Mesidoro. Dan ini Argentina kan, yang megang bola bagus, yang visi bermain bola tuh jelas sekali, passingnya udahlah, oke punya, kombinasi ditambah dengan Tom di belakang 2 orang itu kan, wah top banget. Bagaimana kita nggak bisa bayangin lah itu tentang kekuatan Persib kalau dengan ada 2 itu, karena memang ya wajar, karena Persib bukan karena mereka punya uang, bukan, artinya sebuah klub juga kalau benar-benar untuk ingin jadi hebat memang harus punya segalanya kan, finansial harus kuat. Dan juga kedalaman squad itu harus kuat semua. Kalau perlu ada 30 pemain bagus-bagus semua yang ada, sehingga mereka bisa tampil maksimal di turnamen-turnamen yang mereka inginkan. Karena bagi Persib begini, mereka bukan berarti mereka akan melepas Liga Super yang sudah hat-trick mereka lakukan, tetap mereka akan fokus juga. Tapi sekarang kan targetnya itu sudah bergeser di ACL 2. Ketika mereka kemarin juara grup dan gagal, ya Maracaburi ya, gagal, ya jadi cara yang lebih tinggi. Iya dong, harus sekarang levelnya sudah ke situ. Masa mau Liga Super lagi? Ya, itu dia. Iya kan? Bukan berarti mau melepas, bukan. Tetap itu akan jadi juga incaran mereka. Karena kalau di Liga Super mungkin ya nggak ada saingan kalau sampai Mesidoro bergabung sama Peralta. Saya pikir udah nggak ada matinya, nggak ada obatnya itu. Berarti kuatrik dong. Bisa saja, bisa saja. Tapi sekarang harus lebih tinggi dong. Iya, betul. Yang ada di depan adalah hasil 2. Dan itu yang diinginkan oleh mungkin Mesidoro sama Peralta. Kenapa mereka bergabung? Karena peluang mereka untuk tampil di Asia
memungkinkan, mungkin bisa ketemu dengan pemain top. Ronaldo katakan bisa mereka ketemu, banyak pemain top yang mereka akan saling berhadapan kan. Jadi salah satu poin tertinggi kenapa mereka ada di Persib. Iya. Itu, ya. Karena di antar klub ASEAN juga kan Persib ikut kan bersama Borneo masalahnya. Betul, ASEAN Cup Championship. ASEAN Cup Championship. Iya. Benar. Jadi ada banyak. Jadi, 4 kompetisi Persib Bandung. 4 kompetisi. Piala Presiden? Ya, Piala Presiden pramusim kan? Iya, pramusim kan? Iya. Piala Indonesia. Piala Indonesia juga. Iya. Benar. Dan itu Persib ya butuh skuad yang dalam kan? Itu dia saya bilang. Benar. Karena kalau ada cedera atau akumulasi, gimana? Harus ada pelapisnya. Tapi kalau 30 semua bagus, enak bagi pelatih kan? Banget. Nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing. Lu cedera, masih ada satu. Iya kan? Di timnas Indonesia juga seperti itu kan, makanya ketika Indonesia udah punya banyak back kuat ya nggak ada salah naturalisasi tetap asalkan pemain itu memang punya kualitas kan. Iya, itu kan dibilang oleh Pak Ketua kan bahwa bukan cuma 1x11, 2x11, nggak perlu 3x11 yang ada pemain-pemain tutup semua. Itu bagus kalau kita ingin menuju tim nasional, ingin menuju lebih baik untuk membuka peluang lolos Piala Dunia ya harus punya pemain-pemain yang baik juga. Baik, betul. Gitu. Ini untuk lini depan selain tadi ada Ragnar, Peralta, Persib Bandung nih akan mendapatkan winger timnas Bosnia. Sebenarnya di timnas Bosnia udah nggak membela, maksudnya udah beberapa bulan nggak dipanggil tapi punya caps di timnas Bosnia. Dia namanya Luka Menalo. Bung Ropan juga udah mention. Dia punya 11 caps dan 3 gol. Klub terakhirnya FK Sarajevo. Dan kontraknya udah habis kan? Menurut laporan jurnalis Italia nih, Lorenzo Lepore juga Luka Menalo gabung Persib Bandung. Dan itu kan kalau kita melihat CV-nya luar biasa sih, karena punya caps yang banyak di timnas Bosnia dan dia dulu seangkatan lah, sebenarnya junior tapi paling nggak pernah main bareng sama Miralem Pjanic, terus sama Edin Dzeko juga, dengan sama Sead Kolasinac juga bek Arsenal yang masih main di Piala Dunia kemarin. Ini gimana Mas Erwin sama Bung Ropan melihat lini depan Persib Bandung dengan kehadiran Menalo nih, yang otomatis kan juga dia biasa main sebagai winger kiri kan? Sebagai winger kiri yang mana itu posisinya Ragnar juga situ kan? Ragnar, Beckham Putra juga Sadil, Berguinho juga kadang-kadang main di situ. Berguinho, itu kan benar kata Bu Ropan tadi, kedalaman skuad Persib makin dahsyat gitu. Gimana Mas Erwin? Bisa tukar kiri kanan ya kalau misalnya pemain sayapnya banyak gitu. Dan Ragnar kan juga bisa main di sayap kiri, sayap kanan, betul. Bisa main di striker. Kalau di timnas juga pernah dimainkan sebagai striker. Cuman itu tadi bahwa bagaimana mengelola pemain-pemain untuk mau gantian mainnya itu kan yang harus dilakukan oleh berarti pelatih baru gitu. Ganti harus dikuasai ya. Iya, karena di satu posisi aja yaitu tadi sayap kiri sudah ada Sadil, sudah ada Beckham. Ya dia juga bisa dimainin di posisi yang lain ya. Kalau Ragnar masuk. Musim lalu itu kan gini. Beckham bagus di timnas waktu habis lawan Saint Kitts and Nevis kan. Waktu lawan Bulgaria sama Saint Kitts and Nevis. Balik ke Persib, dia nggak langsung jadi pemain starter kok, ya kan? Dia tetap jadi pemain pengganti gitu, karena ada pemain asing terutama yang main di posisi dia gitu. Dan itu kan harus dihadapi oleh pelatih ketika misalnya musim ini benar-benar menyiapkan pemain yang lebih banyak untuk tampil di 4 kompetisi. Jadi lebih kepada faktor non teknis nih sih ya. Lebih bagaimana mengatur supaya pemain ini nggak merasa nggak puas karena nggak dimainkan sebagai starter gitu. Nggak merasa terzolimi gitu. Intinya karena ya Igor Tolis harus ngasih ruang ganti dan bisa ya mungkin bergantian ya Mas Erwin dengan banyaknya kompetisi yang diikuti Persib Bandung ya. Iya. Sayang Bosnia kalah sama Amerika ya. Nah iya. Padahal Amerika udah kartu merah. Saya bawain lagi duit. Waduh. Udah kartu merah. Iya, Balogun dia. Dia sayang memang. Kalau Bosnia masuk terus ya, kemudian dahsyat itu dia. Luka bisa datang ke Persib kan enak tuh. Dia bisa nonton sampai final. Kalau benar. Kan bahasa teman-teman dia kan di situ kan. Iya. Dan Miralem Pjanic tuh nonton loh. Pertandingan tadi. Ya? Di stadion, di tribun dia nonton loh. Ketika Edin Dzeko yang sudah 40 tahun main kan Bosnia. Nah, jadi kita Menalo bisa datang ke Persib, wah itu bagi saya itu luar biasa. Luar biasa benar itu kalau bisa datang, dan pasti dia datang itu dia kan pasti akan menginginkan dia harus bisa mendapat tempat kan. Harus bisa main. Pemain stop seperti dia tiba-tiba hanya super sub nggak enak. Terlepas di situ ada siapapun lah, mau Ragnar apapun, tetap saya pikir dia akan mendapat tempat. Dan itu kan salah satu jaminan. Saya akan bermain dan dia akan dapat menit bermainnya, kecuali cedera. Kecuali ada akumulasi kartu. Nah, dia tidak bisa bermain, tapi selama dia bugar, selama dia fit pasti dia bisa bermain bersama Pangeran Biru lah untuk bisa ada. Dan saya pikir ini menakjubkan
kalau dia ada di sana, ada Mesidoro, ada Peralta, itu mau jadi apa itu tim? Oh iya kan? Kalau dia ada di sana kan, apalagi kalau misalnya si Dibe juga ikut bergabung kan? Bener. Mosa Sidibe. Musa Sidibe, Bayangkara ya. bisa kalau dia ada di sana. Oh, udah nggak ada dia juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Sudah kalau dengan Mesidoro dan Peralta sudah bergabung sama Luka Menalo, bisa ada. Itu sudah kombinasi 3 yang ada di depan yang ya oke punya. Dengan kehadiran nama-nama ini berarti yang harus ada yang out dong. Siapa kira-kira pendapat? Ini lagi kenceng William Barros katanya mau dilepas. Iya, kalau dia datang pasti di posisi William Barros terancam. Dan kalau kualitas William Barros dibandingkan dengan Menalo, kayak Menalo lah. Iya. Kalau bisa lihat dia sudah bermain dengan Zeko, dengan Zet Kolasinac kan. Iya, jadi ya dia mungkin William Barros dilepas nggak apa-apa. Ya kan? Pasti manajemen juga kan berterima kasih karena dia sudah berkontribusi kan. Betul. Setidaknya untuk bisa membawa Persib terbang tinggi lah. Tapi kan mereka perlu untuk mendapatkan pemain-pemain yang bagus kan dengan kualitas yang bagus. Untuk naik level. Jadi ya tergantung manajemen sebenarnya sekarang mau pertahankan William atau mau lepas. Ya, tapi dengan 11 kuota saya pikir bisa lah manajemen Persib bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus untuk bisa mereka pakai di liga dan di beberapa turnamen lainnya. Asia, ya? Iya, itu di Asia. Betul. Ini dalam beberapa hari terakhir kita tahu mantan pemain Persib Bandung Ciro Alves kedapatan latihan di Stadion Sijalak Harupat ya nggak masalah ya. Padahal kan dia statusnya pemain Maluku United dan kenceng kabarnya katanya ada potensi Ciro bakal dikontrak lagi sama Persib karena dan itu bukan hal yang nggak mungkin dengan kekuatan finansial Persib Bandung saat ini dan juga status Maluku United yang sekarang katanya mau pindah venue, pindah home, ganti nama gitu kan. Jadi mungkin bikin beberapa pemain tuh ya jadi bimbang untuk pindah klub lah. Tapi yang jadi pertanyaan, Ciro Alves udah nggak muda lagi nih, kan usia udah 37 tahun. Tapi kalau dari mainnya sih nggak kelihatan kalau usia ada 37 kan. Masih kenceng mainnya. Dan Persib Bandung mungkin akan mempertimbangkan Ciro ketika Ciro benar resmi udah jadi WNI. Karena kan dia di akhir tahun lalu atau di akhir tahun 2025 dia udah sempat ngurus ya. Mengajukan ya. Erwin ke imigrasi. Di Ternate, bukan di Maluku Utara ya. Melihat banyaknya winger Persib Bandung saat ini, sebenarnya butuh nggak sih Persib sama sosok Ciro Alves? Kalau soal finansial Persib, saya yakin bisa untuk ngontrak Ciro. Tapi apakah dengan usianya yang sudah 30 plus itu masih bisa bersaing? Iya, kalau di klubnya seperti Malut yang kedalaman skuadnya nggak terlalu nggak sebagus Persib gitu ya. Apalagi kalau misalnya Persib mendatangkan pemain-pemain yang baru di musim ini. Dia di usia 37 tahun kalau menghadapi kompetisi yang banyak, 4 seperti yang dilakoni oleh Persib, kalau dimainin terus kayaknya susah deh ya untuk bersaing ya. Bahkan dengan pemain-pemain seperti Beckham atau Sadil, kalau misalnya dia dimainin di posisi sayap kiri gitu. Apalagi kalau pemain barunya pada datang dan jadi gitu. Ya masih oke gitu, tapi kalau dengan persaingan yang ada di Persib sekarang kayaknya kurang perlu sih kalau menurut saya ya. Bisa memprioritaskan pemain yang mungkin secara usia lebih oke kan dan juga punya kualitas lebih bagus karena kita tahu juga di tahun terakhir Ciro main di Persib ketika main di kompetisi antar klub Asia Ciro kelihatan kurang perform ya. Ketika menghadapi Port FC dan juga Zhejiang sama Lion City Seller kan ketika Persib finish sebagai juru kunci. Benar. Gimana? Saya pikir begini. Soal Ciro ya, mungkin karena kedekatan dia ya, emosional dengan Bandung yang tidak bisa terpisahkan. Mungkin bisa saja dia sudah istri, anak dia lebih mencintai Bandung kan. Mungkin mereka bisa saja sudah membeli rumah di sana, sudah tinggal di sana. Dengan usia yang 37 memang sudah ya kurang begitu oke lah kalau bisa dalam bersaing. Tapi kalau dia memang oke juga dengan menurunkan harganya, ya bisa ada deal yang bagus, yang cocok, bukan tidak mungkin juga. Ya, artinya bukan dia untuk dipasang sebagai pemain utama. Artinya kan ini kan ada beberapa turnamennya akan ikut. Mungkin di Liga Super kalau bermain dia masih bisa ini. Kalau sudah di jenjang lebih tinggi akan ditukar dengan yang lain. Dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tapi kalau semua bermain di Liga Super misalnya dengan klub-klub yang ada papan tengah ke bawah, ada Ciro, masih bisa. Kalau ketemu dengan jadi ya kan dari urutan ke-8 ke bawah, wah dia masih kencang itu main kan untuk di Liga Super loh. Kita bisa Liga Super ini.
Kecuali kalau sudah naik kasta atau di Piala Indonesia katakan masih bagus kalau untuk dia. Cuma kan apakah memang ini akan menjadi target utama dari manajemen kan kita tidak tahu. Kecuali Ciro misalnya, oke saya bisa ini dengan harga sekian saya datang untuk lebih enak di Persib ya mungkin karena hubungan emosional itu dengan Kang Umu sama manajemen yang lain kan itu yang membuat oke lah dan dia siap untuk bisa menjadi pemain cadangan. Jadi itu yang paling penting kan. Siap bukan berarti dia datang situ, saya mesti main terus nih. Harus jadi pemain inti gitu hasil 2 main, wah itu nanti dulu. Pasti disingkirkan dulu. Kalau dulu begitu, nanti dulu lah. Kita lebih prioritaskan yang lain-lain lah. Muda-muda gitu. Ya nanti, ya kan begitu. Tapi kalau dia dengan kerendahan hati, bisa menerima itu, siap dimainkan dan siap tidak dimainkan. Nah itu paling penting. Betul. Ya kan, untuk dia datang. Pelatih lebih enak dong, kalau dia sudah ada statement seperti itu. Tapi kan semua terbalik lagi ke manajemen. Apakah bisa mau mengontrak atau tidak, gitu kan. Jadi kita akan lihat perkembangan ke depan karena kan dengan usia ini kan tidak mudah lagi mungkin Persib akan cari yang lebih bagus dong. Betul, setuju daripada Ciro karena lebih bagus. Makanya saya bilang kalau dia cuma sebagai super sub bermain di Liga Super mantap itu kalau dengan kedalaman skuad seperti ada Messi Doro semua banyak lah Peralta tambah dia satu yang lain tuh lewat semua itu yang lain tuh klub-klub yang lainnya itu bukan kita meremehkan bukan tapi kan kita lihat kualitas dengan kualitas yang begitu bagus semua. Ciro cuma tenang-tenang aja di depan, nggak usah turun-turun ke belakang lo, iya kan? Lu nunggu di kotak penalti aja, iya. Nanti kita yang kasih, nanti Peralta bilang tunggu, gua kasih, begitu kan? Tom bilang tunggu, jadi gampang kalau cuma untuk bikin gol dia di dalam kotak itu aja kan nggak begitu capek gitu. Betul. Hanya lari di dalam itu, lu nggak usah ambil bola di bawah lo, ya kan? 237, jadi tugas lu bikin gol, udah bisa itu bisa, tapi sekali lagi saya bilang kembali ke manajemen. Yang lebih menentukan. Betul. Ini musim lalu Mas Erwin Bung Ropan, Persib Bandung kan datengin marquee player ya, Layvin Kurzawa. Kita tahu Kurzawa kan CV-nya oke banget, pernah main di PSG, Fulham, dan juga pernah main di timnas Prancis juga. Tapi yang jadi PR kan memang match fitness-nya, karena terakhir kali main sebelum gabung Persib tuh dia Portugal, udah di Boavista kan, dan udah sekitar 6 bulan lah nggak main. Dan kelihatan banget ketika dia balik atau gabung ke Persib, kedodoran banget stamina ya kan ketika dimainin babak kedua baru main berapa menit udah kecapean. Tapi memang seiring berjalannya waktu tuh dia udah oke, udah sempet jadi starter juga di Persib Bandung. Memang akhirnya nggak diperpanjang kontraknya, jadi cuma 6 bulan aja. Nah, tapi kedatangan Kurzawa ini terlepas dari dampaknya di lapangan yang nggak terlalu besar, tapi kan secara branding atau value Persib dapat banget ya. Sempat collab sama PSG, terus juga Mbappe juga sering komen di medsosnya Kurzawa yang bawa-bawa Persib, itu kan bikin Persib makin mendunia. Nah ini di saat bersamaan juga Persib Bandung kembali dikaitin sama pemain marquee player nih, namanya Djibril Sidibe. Mas Erwin Bung Ropan masih tahu lah. Kita tahu kan Djibril Sidibe ini pernah main di Everton, pernah main di beberapa klub lagi, saat ini di FC Toulouse juga di Liga Prancis. Dan dia juga pernah jadi bagian ketika timnas Prancis juara Piala Dunia 2018. Dia main sebagai fullback kanan, dan kenceng banget dikaitin sama Persib. Nah, menurut Bung Ropan, menurut Bang Mas Erwin nih, sebenarnya pemain yang seperti ini dibutuhin nggak sih sama Persib, atau memang Persib kayaknya wajib datengin pemain-pemain yang punya pengalaman main di Asia lah, kayak misal si Gabriel Mutombo kan kita tahu dia di Ratchaburi oke banget, terus juga pernah bawa Ratchaburi lolos ke perempat final CL2 atau seperti apa? Kalau ngelihat dari pengalaman Kurzawa, nggak perlu. Karena harganya pasti nggak murah, tapi kontribusinya kan nggak banyak karena kondisi fisiknya kurang lah, harus ngejar dulu. Dan dia masuk di tengah-tengah kompetisi kan. Kalau misalnya ternyata mendatangkan finansial yang besar, bisa jadi dipertimbangkan, gitu ya. Apakah sponsor atau atau ada sponsornya sehingga dia datang? Itu nggak masalah. Iya, nggak masalah. Tapi kalau untuk kontribusi, saya pikir dengan Persib punya 4 kompetisi kalau jadi di musim depan, ngeluarin uang untuk sekedar branding itu kayaknya sayang. Kurang perlu. Bahkan waktu itu kan Michael Essien pernah kan main, itu pun juga mainnya kayaknya lebih banyak dibanding Kurzawa, tapi ya nggak bikin Persib jadi juara juga kan waktu itu kan. Jadi artinya mendingan uangnya dipakai untuk beli pemain yang benar-benar siap untuk main satu musim. Ya meskipun namanya nggak setenar Kurzawa atau Sidibe gitu, tapi kalau untuk Persib, kalau hanya engagement aja, fansnya udah luar biasa kok gitu, kalau engagement aja gitu ya. Jadi seperti itulah, kalau misalnya uangnya nggak sebanding sama penampilannya atau match fitnessnya, kayaknya kurang perlu deh. Kalau
Kalau merugi ya mendingan nggak usah. Gitu. Iya. Iya lah, nggak usah dipaksakan lah. Iya. Untuk bisa mendatangkan pemain seperti itu kan Persib udah top lah. Betul. Semua udah tahu bukan cuma di Indonesia. Semua udah Dunia tahu di udah dunia tahu. udah tahu bagaimana Boboto ini luar biasa ya, militansinya terhadap Persib ya. Itu yang sudah tidak terbantahkan. Jadi kalau mendatangkan pemain memang sekalian kalau memang mau mahal ya yang bagus punya benar-benar. Betul. Ya, yang bagus yang memang oke lah. Dan jangan pemain belakang lagi. Kan sudah kemarin dengan Kursawa kan. Kalau di B juga dengan pemain bertahan, kalau datang pemain depan dong yang bagus. Sekalian Iya, striker sekalian. Striker yang bagus. Yang bagus misalnya gitu kan, bisa. Atau kalau misalnya mau ini Jesse Lingard misalnya kan. Nah, itu kayak dia belum punya klub ya? Iya, belum punya klub. Datangilah dia kalau memang mau betul-betul itu masih bisa lah dia main kan. Dan dia bermain di klub-klub yang bagus di Inggris kan. Mungkin MU, West Ham. Iya, top kan. Di MU juga nggak salah dia pernah. Iya, Ya. West Ham. Iya. Lebih bagus Di Asia juga oke di FC Seoul kan. secara CV lebih bagus dari Sidibe dong. Iya, Ya ini. Jadi enak kalau memang betul-betul ya. Tapi kalau mau cari pemain masih banyak kok pemain-pemain yang oke yang bisa bergabung dengan Persib. Siapa yang nggak mau dengan Persib? Begitu mereka lihat CV juara Indonesia, Liga Super Indonesia 3 kali. Ya semua akan berbondong-bondong datang dong. Benar. Pemain siapapun akan mau untuk bisa memperkuat ini. Apalagi kan kemarin sudah ada kayak branding Kursawa pernah di kita lah, gitu, ya kan di Persib gitu misalnya. Semua kan bisa tahu wah Kursawa aja pernah datang terlepas cuma 6 bulan ya. Tapi itu kan suatu hal yang sangat bagus untuk branding ya. Jadi untuk ke berikutnya cari pemain yang oke. Atau sekalian cari pemain yang sekarang ini main di Piala Dunia, tapi dari tim Asia. Nah, misalnya bisa dari juga. Irak, tuh kan, dari Uzbek. Nggak usah nih, cari yang dari Cape Verde. Iya, dong. Atau dari Kongo. Iya. Ya kan? Afrika ya. Afrika yang Cape Verde kan banyak gitu. Iya. Dari Kongo cari bagus-bagus. Bener. Dan sebenarnya kalau Irak lebih gampang karena ada Frans Putros. Ada Putros, kan? ya. Tinggal Ada minta aja, Putros. Tros itu Ayman Hussein dong gitu. Ya. Bisa aja kan? Atau Ibrahim Bayes. Ibrahim Bayes. Ya kan? Iya, yang bener. mantap kan Ibrahim Bayes. Mantap pemain Irak itu. Itu. Bener kayak Cape Verde, Kongo itu top banget karena banyak pemain jebolan Premier League juga kan. Iya. Kalau Tapi mereka udah main banyak di Eropa juga. Eropa Bang. semua. benar, sih, tapi kan sih. tergantung fulus. Fulusnya ya. Fulus tentu sekencang Persib. Persib. Jadi kalau Ya. misalnya fusinya main di sini untuk 1-2 musim Musimnya mau. berangkat. cocok tuh Bang, lagi nggak punya klub soalnya. Nggak punya klub, Iya. Itu Jadi Pengangguran. Persib kan nggak itu dibayar nggak punya kiper asing iya, gitu. 15 M itu terima dia itu kan. Receh sama kasih rumah kecil itu 20 sih. Aman tuh. Berangkat, Posisinya berangkat terbang. berangkat, Kan bayangin kalau main tiba-tiba di level ACL tuh ketemu posisinya di bawah misal. Oh, gila ini nahan kemarin. Fabinho lihat Ronaldo lihat ada Ini ada nahan- Cape Verde Iya. yang nahan tembakan Rodrigo, iya kan, Oyarzabal. Mikel Oyarzabal sana kan, wah Lamine itu, Yamal gitu. iya kan Fabian Ruiz kan dihajar kan, wah itu ini bagus loh. Iya, jadi- Kalau untuk kiper kan nggak ada masalah Nggak ada 40, masalah, benar. nggak ada masalah untuk 2 musim juga bermain, Iya. pasti dia mau kalau terbang ke sini. Neymar masih kiper utama Munchen kan? Oh iya, Neymar 40 kan? 40. Iya. Apalagi lagi top ini kan, Lagi yang top ya. Posisinya. Cape Verde ini posisinya. Benar. Wah, apalagi kalau Followers langsung banyak ya. iya. Iya. Cuma mungkin dia nggak akan dibeli kalau sampai kalahin Argentina. Kena. Naik harganya. Oh iya benar-benar. Nah itu tuh. Iya kan? Kita doain kalah aja udah. Iya kan? Apalagi Messi pukul penalti ditahan sama dia kan? Waduh. Lebih naik lagi harganya. Naik lagi Iya kan? harganya. Susah. Ribet-ribet. Bisa di atas 100 M itu. Kalau kalau sampai Bener. Iya kan? Poin. Mudah-mudahan ya kalau dia kalah, nah enak. Karena kan sudah ada sejarah kan? Bener. Nggak tim pertama kali datang di Piala Dunia tapi udah bikin sejarah. Nggak apa-apa. Bisa bermain di Indonesia. Indonesia. Mau di Persija, mau di Persib, sempun. Tapi dia mau begitu lihat Persib, oke siap Berangkat. datang. Berangkat. Berangkat. Terbang dia kan? Langsung. Ini Persib Bandung, Bung Ropan, Mas Erwin, kita tahu ini sempat ada rumor pelatih asal Brazil nih, Osmar Loss, kita tahu mantan pelatih Persepolis, mantan pelatih Burema United. Semalam nih sempat dikabarin bakal jadi pelatih Persib Bandung selanjutnya. Ini kan tentu ngagetin karena Persib Bandung kan sebenarnya udah ngangkat Igor Tolic sih sebagai pelatih kepala. Maksudnya ketika Bojan Hodak memutuskan untuk nggak perpanjang kontrak, akhirnya sang asisten naik pangkat. Makanya tuh Boboto banyak yang protes, lu ngapain nunjuk si ketika kabar ini muncul ya. Maksudnya lu baru nunjuk Igor Tolic yang terbukti udah sukses nih ketika kolaborasi Bojan Hodak, kenapa harus diganti? Tapi akhirnya kabar terbaru mengonfirmasi itu hanya rumor. Kabarnya si Osmar Loss itu menjadi buruan salah satu klub Liga Indonesia tapi bukan Persib. Kabarnya sih Dewa United tapi kita harus konfirmasi lagi ya. Ini akhirnya kan mengonfirmasi ternyata Igor Tolic tetap jadi pelatih kepala gitu kan. Katanya bukan Osmar Loss atau pelatih lain. Nah, Bung Ropan, Mas Erwin melihat ini seperti apa? Apakah memang
Persib Bandung kayaknya harus tetap mempertahankan Igor Tolis nih, atau memang harus datengin pelatih baru lagi yang punya label nama besar di Asia kayak Osmar Ros kan sebenarnya punya prestasi di Buriram kan di musim 2024-2025 tuh bawa Buriram juara 4 kompetisi berbeda gitu. Gimana Mas? Dia itu pindah dari Buriram ke Persepolis itu kan karena kabarnya gajinya ketinggian. Oke, Ya, makanya di Oktober 2025 itu ya. Dengan prestasi yang seperti itu empat gelar buat Buriram. Ya pantas kalau misalnya dia memang gajinya besar. Waktu di Brasil dia kan juga nanganin tim-tim yang besar juga ya. Corinthians ya, sempat nanganin Corinthians. Iya. Jadi ketika di Persepolis dia juga berhasil bawa Persepolis jadi juara. Yang pertama harganya pasti mahal, ya kan. Terus yang kedua resikonya kayaknya terlalu besar kalau misalnya Persib itu ganti pelatih yang benar-benar asing, asing buat Persib, gitu. Asing buat sepak bola Indonesia, ya kan. Asing pasti buat teman-teman buat pemain-pemainnya gitu. Agak beresiko dengan apa yang sudah diletakkan oleh Boyan Hodak sekarang. Betul. Yang mau diteruskan sama asistennya Igor Tolic. Ya memang tenaran bekas pelatihnya Buriram itu ya. Kan. Mahalnya juga mahalan dia gitu. Tapi resiko yang diambil kan kalau pakai pelatih asing, pelatih baru, ya pasti perlu penyesuaian, perlu adaptasi dan apakah itu berani diambil apa enggak gitu. Makanya Boboto kan juga ada protes kan gitu. Mungkin Boboto juga mikir, ngapain sih ngambil yang tenar apa yang top kalau misalnya nggak cocok orang yang ini tinggal nerusin aja istilahnya seperti itu kan. Jadi kayaknya ya mungkin sebatas rumor aja sih ya. Ya itu hanya digoreng aja itu. Kan tidak serta-merta tulis bahwa dia akan ke Persib, nggak juga kan. Cuma makanya di Persib itu wajar bilang itu hanya rumor. Dan untuk apa panggil pelatih seperti itu? Dengan pelatih siapapun yang tangani Persib saat ini dengan kemewahan dia, kalau misalnya yang kita bahas tadi Mesidoro ada atau Peralta udah pasti juara kok. Super League. Untuk Super League udah pasti ini. Kita nggak bicara di Asia, iya kan? Kalau untuk Super League untuk mengamankan ini pelatih siapapun bisa untuk saat ini. Dan mereka sudah punya Igor Tolic dan sudah tahu, sudah mengikuti kan dalam beberapa musim terakhir bersama dengan Boyan. Jadi dia tahu persis daripada pelatih baru yang masih bisa penyesuaian lagi di kamar ganti, ya kan? Untuk sudah sulit saya pikir. Igor Tolic cukup untuk bisa membuat tim ini selama Persib itu bisa komitmen untuk bisa mendatangkan pemain-pemain yang oke. Yang kita bicarakan tadi itu semua, jika semua itu terwujud ada, nggak masalah. Bener. Jadi itu tim. Dia nggak perlu lagi bilang ini. Dia hanya bilang lu main aja. Ya kan? 11 lu main aja nih. Lu siapa yang main? Jadi itu tim. Nggak perlu dia mau pikir bagaimana, nggak usah. 4 kali juara itu. Iya. Misalnya katakan saya ditunjuk tuh, misalnya. Saya akan bilang ini main, menang kok. Nggak usah Igor Tolic kalau memang kemewahan itu ya di dalam itu. Saya mau kalahin kalau misalnya ada Tom Hai sana atau Menalo bisa bermain sana, Ragnar, Mesidoro, Peralta, sulit mau kalahin. Untuk mencari imbang aja berat. Apalagi bisa menang dengan kompetisi seperti itu kan? Betul. Gitu loh. Benar. Ini Bung Ropan, Mas Erwin, kita geser sedikit ke Persija ini. Sintayong kan kabarnya nih nggak mau mengandalkan pemain diaspora yang ada nih. Ada 3 pemain, ada Cyrus Margono, terus Mauro Zelstra, sama Sen Batinama, itu 3. Terus juga dia kabarnya nggak memprioritaskan pemain-pemain Amerika Selatan yang ada di skuadnya nih, kayak Van Basten Souza, terus juga Gustavo Almeida, dan juga Paulo Ricardo. Dan jadi pertanyaan ini sebenarnya Paulo Ricardo baru banget dikontrak kan, tapi kabarnya nggak masuk prioritas dari Sintayong. Nah, dengan situasi ini, Mas Erwin, Bung Ropan, gimana nih? Apakah manajemen Persija sebaiknya harus ngikutin terus-terusan apa kata Sintayong atau seperti apa? Sintayong ini kan dikontrak dengan tujuan, dengan target bikin Persija jadi juara. Karena ini kan HUT Jakarta ke 500 ya. 500 tahun depan. Tapi jangan lupa di musim depan itu ada juga yang lagi ngincar 100 tahunnya Persebaya. Ada target juga dari Persebaya untuk 100 tahun jadi juara gitu. Iya. Tapi kembali ke Sintayong bahwa dia punya target, punya beban yang berat. Musim pertama sebagai pelatih di klub. Oke, dia di timnas pernah menjadi pelatih timnas dan membawa timnas menjadi tim yang tangguh gitu ya, next level. Cuman kalau di level klub ini kan dia harus benar-benar berhitung karena setiap minggu main dan targetnya jangka panjang. Kalau misalnya dia punya keinginan, dia punya kemauan, dia nggak cocok sama pemain ini, ya wajar aja karena targetnya kan tinggi. Kalau dia mau, ya resikonya
kalau misalnya dipenuhi ya harus penuhin target gitu ya. Pemainnya dapat, targetnya juga harus dapat, kan minimal seperti itu gitu. Saya pikir kalau dengan manajemen klub seperti Persija dan ada targetnya jelas, ya tinggal deal-dealan aja Mas Sintayong ya kan. Kalau misalnya nggak cocok ya, karena kan yang dibawa sama pelatih Brasil musim lalu kan memang banyak, ada 7 atau 8 pemain kan. Jadi yang saya dengar kan gitu bahwa Mauricio Sousa. Iya, Mauricio Sousa. Yang saya dengar kan memang si Mauricio Sousa itu membawa pemain yang benar-benar baru dari Brasil karena memang sudah mengkonsepkan. Ya siapa tahu si Sintayong juga punya konsep dan dia udah pengen dengan posisi ini, pemain ini ya. Wajar aja sih. Jadi ya sebenarnya manajemen kalau percaya sama Sintayong harus nurutin kemauan dia gitu ya, intinya gitu ya. Ya dengan resiko. Iya dengan pasti ada resikonya kan, ya, ada klausulnya kan kalau misalnya udah diturutin nggak ini apa ya. Gitu konsekuensinya ya. Ya harus begitu men. Iya. Kita turutin maunya dia, jadi kita nggak neko-neko kalau saya jadi bosnya di Persija misalnya kan. Oke, tapi yang saya mau adalah juara. Iya kan? Sesuai dengan target. Jadi you mau terserah, lu mau pilih pemain ini. Tapi kalau tidak memenuhi ini ya ada konsekuensinya dong. Iya, betul. Saya berhak untuk bisa memutuskan atau bagaimana kan? Ya itu kan tinggal pembicaraan yang dilakukan. Tapi kalau dia nggak mau pakai pemain diaspora, saya juga kaget juga. Sain itu kan pernah bersama dengan dia di timnas. Di eranya dia kan? Di eranya dia. Naturalisasinya. Iya dong. Ketika mereka naturalisasi zamannya dia dan dia sering mainkan. Bahkan ketika kita kalah lawan Cina main di Cina ya, Sain ikut bermain. Starter lagi saat itu kan. Argentina starter juga. Iya, lawan Argentina starter juga. Sebelum diganti Asnawi kan. Arhan yang ganti. Ya jadi kita pikir ya gimana ya kalau dia nggak mau pakai itu Basti dan kawan-kawan, apalagi Ricardo yang berkontrak kan. Iya, betul. Kemudian dia tidak bermain, dia nggak mau pakai. Kabarnya cuma kalau nego doang yang dipertahanin katanya. Nah itu dia. Ya, kita kan apa maunya kita nggak tahu tuh bagaimana. Karena saya pikir ini akan berisiko juga, dampaknya besar. Jadi dia mau yang bagaimana untuk membenahi tim ini. Karena harus diingat karena persaingan di depan nggak main-main. Nah makanya mungkin Sintayong sendiri kayaknya dia memang udah punya pilihan, kata Mas Erwin tadi. Ini kenceng rumornya memang kan Persija udah ngincer beberapa pemain Eropa Timur ya. Ada Stefan Loncar, terus juga ada Karim Memija, ada juga ini yang udah dikontrak tinggal nunggu rilis aja, namanya Dennis Kollinger, back timnas Kroasia, punya satu caps di timnas Kroasia, tinggi itu 199 cm. Itu yang dari Eropa Timur. Terus yang dari Asia tuh yang masuk incaran ada Soya Nakajima, mantan gelandang timnas Jepang, terus juga ada Yoshino, gelandang Cerezo Osaka, dan juga winger timnas Korea Selatan ya, siapa? Kwon Chang-hun kalau nggak salah namanya. Ini melihat daftar nama ini kan berarti kayak Sintayong kayaknya dia melihat tuh kayak gue memang butuh pemain dari Eropa Timur dan juga dari Asia kan. Melihat fenomena ini seperti apa Mas Erwin Bung Ropan? Apakah memang Sintayong lebih suka dari pemain-pemain dari wilayah ini karena terkenal disiplin? Karena kita tahu kan Sintayong pelatih disiplin banget kan, atau seperti apa? Di tim Persija ada beberapa orang pemain yang pernah merasakan dilatih sama Sintayong kan, ya. Ada Witan, ada Rizky Ridho, betul. Yang harus diingat adalah kalau dia mendatangkan pemain-pemain baru, nggak tahu si Mariano Peralta ini kan juga diincar sama Persija kan, ya. Kalau misalnya mendatangkan pemain yang benar-benar baru, itu kan juga adaptasinya nggak mudah gitu kan, buat pemainnya, bagaimana main di Indonesia, bagaimana dilatih oleh pelatih baru. Saya pikir ini akan menjadi sebuah tantangan yang berat ya untuk Sintayong. Yang mungkin realistis adalah target juara itu nggak di musim pertama. Kalau orangnya baru pertama kali melatih di Indonesia dengan tim yang ya dia bikin tim baru kan, seperti Mauricio Sousa di musim lalu, bikin tim baru dengan pemain-pemain yang dari Brasil. Apalagi kalau ini ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa Timur. Misalnya kalau dari Korea atau Jepang itu kan tuh kebayang itu random banget sih kalau saya ya dengan target juara. Ya meskipun dikasih duit banyak. Dengar-dengar 500 M ya, dengar-dengar ya. 540 miliar. 540. Iya, dengar-dengar segitu. Ada duitnya, ada pemainnya, tapi kan nggak langsung plug and play bisa langsung jos gitu kan. Butuh waktu lah ya. Yeah. Dan direktur Persija atau presiden Persija Pak Prapanca bilang butuh proses tapi jangan lama-lama. Kan jadi ambigu nih. Jadi lu pengennya gimana sih? Pengen langsung juara atau gimana gitu kan. Gimana, tapi kalau lihat ya dengan dia ambil banyak pemain misalnya, karena kan mungkin ya sebagai orang Korea dia mau dari Korea misalnya, mungkin juga dari Jepang, ya saya udah bilang tadi bahwa dari Eropa Timur.
Lalu bagaimana yang ada sekarang? Artinya dengan pemain-pemain yang ada sekarang di Persija. Apakah Rizky Ridho akan bertahan di situ? Jordi Amat juga masih akan bertahan di situ. Karena kan banyak pemain-pemain yang bagus-bagus, pemain muda terutama. Donitri kan bagus, Raihan Hanan ini. Kalau dengan banyak yang datang, mungkin akan tergeser mereka. Dan mereka akan lebih banyak duduk di bench. Sedangkan kalau di tim nasional John Herman kan pingin bahwa punya jam bermain yang banyak gitu. Tapi kalau dengan kedatangan mereka, katakan kalau udah 8-9 orang yang datang baru, dan pasti mereka jamin harus main kan. Dan STY karena itu pilihan STY. Dia pasti pingin harus main semua. Berarti banyak yang tersisi di starting 11. Ya, mungkin Rizky Ridho enggak lah kalau di belakang karena dia kapten kayak bisa main kan, dan dia punya kedekatan juga dengan STY kan. Tahu persis. Tetapi yang lain-lain itu yang pemain-pemain muda. Sayang, Fajar Fatur Rahman. Raihan. Mau kemana? Excel Rutukahu. Misalnya kalau Excel baru perpanjang kontrak. Raihan Hanan. Raihan Hanan, itu yang bilang tadi. Aryansyah siapa? Jadi mereka mungkin ada tapi kan mungkin cuma main 5 menit. 5 menit. 10 menit bermain, bagaimana pemain itu bisa dijamin, itu bisa bermain. Padahal kan mereka dibutuhkan juga di tim U23 kan. Betul. Nah itu yang harus dipikirkan dengan matang ya. Tapi kebalik lagi ke manajemen. Terserah dari STY lah mau bagaimana tim ini. Tapi kalau mau juara dengan pemain-pemain yang baru, saya pikir berat. Karena dia untuk menangani klub di luar Korea baru 1 kali, baru Indonesia ini. Indonesia ini, benar. Ya, di Korea aja diusir aja dipecat. Gagal juga dia. Gimana sih? Berapa bulan? 2 bulan doang ya? Kalau dia hebat, nggak mungkin dipecat. Baru mau 2 bulan semua ditendang, pak! Pergi kan? Banyak drama lagi. Ya, kan, kita di sini bangga-banggain kan? Oh gini kan. Jadi ini orang Korea bener. Yang di Korea yang akhirnya nggak pakai dia. Gitu. Pulang dari Piala Dunia aja dilempar telur kok. Iya. Dan kabarnya katanya diincar banyak negara, tapi ujung-ujungnya balik ke sini lagi. Iya, tapi selalu kan ngomong, wah saya banyak 3 negara lain saya tidak mau, saya lebih suka ada di sini kan selalu begitu gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sini-sini lagi. Sini lagi, kalau memang mau dengan harga yang lebih tinggi, ambil dong. Misalnya kalau ini. Berarti tawaran di sini lebih tinggi kali. Ya mungkin lebih tinggi di sini, tapi kan tantangannya itu. Kalau untuk target juara, nggak deh menurut saya, untuk pertama. Menurut saya ya. Lebih realistis yang Edwin bilang tadi, di musim kedua atau musim ketiga. Jadi dia harus punya target dong, plan kan. Bukan berarti saya akan buat juara tapi tunggu untungnya. Ya kayak Jurgen Klopp lah dengan Liverpool kan. Benar. Gua datang jangan menuntut saya juara dong. Itu pemainnya hancur-hancuran. Pemain hancur-hancuran kan saya mau benahi dulu ini. Tapi tahun kedua ya saya tunggu di tahun kedua tahun ketiga. Ini benar kan? Jadi gitu langsung memang ini juara. Benar. Ini Bung Ropan, Mas Erwin, kita terakhir geser ke Piala Dunia sedikit. Kita tahu timnas Prancis gila banget nih di Piala Dunia. Dari 4 laga yang dimainin hampir selalu menang selisih 3 gol kan. Cuma lawan Senegal doang yang selisih 2 ya, 3-1. Sisanya selisih 3 kan. Masuk terbaru lawan Swedia 3-0, lawan Irak 3-0, lawan Norwegia 4-1. Ini melihat fenomena ini, kira-kira apakah memang si Kylian Mbappe dan kawan-kawan calon kuat juara nih? Atau Mas Erwin, Bung Ropan lihat ada tim yang lebih layak untuk jadi juara di Piala Dunia 2026? Salah satu tim ya, untuk menjadi juara salah satu tim yang lihat startnya seperti itu kan nggak bergantung sama Mbappe aja. Olise, ada Dembele, ya, Doué ya juga. Kan? Pemain-pemain yang kalau dimainin jadi pemain cadangan dan pemain starter itu beda tipis gitu ya. Levelnya nggak beda jauh. Ada kedalaman squad dari Didier Deschamps dan faktor pelatih sih saya ngelihatnya 2 kali. 1 kali menjadi final jadi juara 2018, 2022 final. Sekarang dengan materi pemain yang jauh lebih matang, kalau menurut saya ini menjadi salah satu tim yang kandidat juara gitu. Tapi kan mereka harus lihat dulu di grup di baganya dia kan. Baganya Prancis itu kan ada Spanyol, ada Portugal di grup bawah, ada Belgia ya. Jadi ada Maroko juga di situ. Maroko yang mungkin akan ketemu di perempat final ya. Jadi tadinya ada Jerman di situ, sayang Jerman nggak lolos ya. Kalau di grup sananya kan ada Brasil, ada Argentina gitu. Salah satu tim yang kandidat juara iya. Tapi mereka akan menghadapi Argentina juga kan pemain-pemainnya selain Messi kan udah matang semua itu. 17 Enzo, ya 2022 17 pemain yang ada di 2022 ada di tim sekarang. Ya. Itu yang bisa membuat Prancis jadi tantangan berat bagi Prancis ya. Kalau dari grup sana mungkin Brasil, Inggris, Brasil, Inggris, Argentina ya. Brasil, Inggris akan ketemu nih mungkin di perempat final kan? Iya. Gitu. Perempat final. Iya, perempat final. Kalau semifinalnya bisa ketemu tuh yang menang dari Brasil. Brasil, Inggris, sama Argentina. Gitu. Iya. Gimana Bung Ropan? Kalau bicara Prancis, saya tetap ya gimana ya? Saya yakin lah
Ya event Jerman juga menang melawan Paraguay, habis Jerman disikat, ditelan habis itu. Kalau telan habis itu kalau saya sih mengidolakan Jerman ya. Dari dulu saya Jerman, tapi kalau dia dengan cara main seperti itu susah ya. Pas banget sama jaketnya Bang Ropan. Perancis ini. Jadi ya saya menjagokan Perancis untuk bisa lolos ke final. Bukan karena mereka berada di jalur memang yang berat memang. Berat. Dibandingkan di jalur kanan, jalur kiri itu paling berat tuh. Karena kan ya untung Jerman nggak ada, ya kan, walaupun mereka akan telan Jerman, tapi agak repot juga kan melawan Jerman. Lebih gampang mereka kalahin Paraguay. Paraguay itu ya mereka bermain 10 orang aja menang lawan Paraguay, ya kan, dengan kondisi yang ada dengan pemain kemewahan Prancis. Cuma kan menjadi tantangan buat dia karena setiap step itu yang dia lewati itu keras semua. Nanti ada Maroko tunggu, nanti ada Portugal atau Spanyol tunggu. Ya itu rame tuh. Sampai di semifinal tuh keras, beda dengan Argentina. Tapi kalau untuk ke final, saya sih masih yakin dengan mereka. Kan sejauh ini hanya ada 3 tim yang bisa menang terus. Argentina, Meksiko, dan Prancis. Yang memenangkan semua dari semua kontestan kan. Bahkan Meksiko belum kebobolan ya? Belum kebobolan. Jadi kelihatan sekali kan bahwa lebih siap benar tuh Prancis sama dengan Argentina misalnya. Ya, bukan meremehkan Meksiko. Tapi kan Meksiko tuh kalau keluar ada Inggris sama Brasil yang nantinya akan bertemu dengan dia. Jadi memang paling cocok untuk back to back adalah Prancis dan Argentina. Back to back final gitu. Back to back final. Dan kali ini kasih ke Prancis aja dulu lah. Iya kan? Walaupun Messi itu last dance buat Messi, ya menjadi juara juga kan. Iya, menjadi menarik juga karena kan ini perburuan gelar bukan cuma juara dunia kan, top score juga kan ada di 2 itu kan. 19 sama 18. Ya. Jadi rame sekarang 6 gol 2-2. Dan itu tadi bagi Deschamps dia tidak akan pusing memilih pemain karena banyak pemain, mau Olise kayak mau Dembele. Ada 2 pemain mereka yang bisa membuat 10 gol. Itu ada Dembele dan Mbappe. 1-6, 1-4. Itu bayangin dalam satu tim. Kalau Argentina kan cuma Messi sendiri yang gendong. Iya, benar. Tapi ini 2 pemain ini yang top dan ada raja asis terbaik sepanjang Piala Dunia saat ini. Olise 5 asis. Jadi memang lengkap satu paket itu. Iya kan? Ada Olise pemberi asis, ada 2 tukang bom. Ya, ada Mbappe yang punya kecepatan, ada satu yang pemain stylish, yang gol-golnya indah semua kan kalau dikasih. Dembele. Jadi bagus. Kalau mau cari juga mereka punya Barcola, punya Doué, punya Cherki. Jadi itu sebenarnya pilihannya tuh banyak untuk mereka. Di tengah ada Rabiot, ada Tchouaméni, ada Kone yang oke. Sampai N'Golo Kante harus cadangan, nggak main-main kan. Jadi luar biasa memang. Kalau bagi Prancis cuma mungkin agak sedikit agak lemah mungkin di 2 back sayap mereka itu aja. Lucas Digne misalnya atau Theo atau Kunde kan. Kalau di tengah mereka kuat. Saliba, Upamecano kan di sana itu. Jadi kalau ada celah sedikit di situ. Cuma karena mereka punya kemewahan dengan pemain-pemain yang tipe menyerang banyak, jadi tidak kelihatan itu bocornya yang agak sedikit lemah di 2 ini ketutup karena kan 2 ini ikut menyerang, ikut bantu. Karena Prancis bermain dengan terbuka sekali, bermain sangat kencang. Jadi itu saya pikir saya meyakini sih bahwa kalau Bung Ropan berarti final ideal Argentina-Prancis. Kalau Prancis ya. Bang Ropan? Prancis Argentina. Prancis-Argentina. Final. Saya Argentina-Prancis. Dibalik dong. Balik. Berarti memang final ideal dia. Kalau Portugal-Argentina gimana kansnya? Karena kan berekatnya beda nih. Dan Portugal kan harus lewatin Kroasia dulu sebelum lawan Spanyol. Dan banyak bukan pengamat, maksudnya pecinta bola itu berharap finalnya nih Ronaldo dan Messi gitu. Seperti apa? Itu bisa saja dirancang seperti itu. Kalau memang FIFA punya agenda seperti itu, ya bisa saja semua akan dimudahkan buat Ronaldo agar ada sejarah tidak pernah terjadi ada pertemuan antara 2 god ini yang sangat bagus kan, yang akan mengakhiri The Last Dance mereka di pentas besar. Bisa aja itu karena itu sudah seakan-akan diatur 2-2 pisah nih. Benar. Bisa gitu kan. 90 ada Mateus Maradona, Bang. Ya, tapi kan ya Maradona jauh lah dibandingkan dengan Mateus kan. Lebih hebat Maradona lah untuk bicara soal itu. Jadi kalau sekarang kan ini 2-2 lagi memang di puncaknya karir mereka kan. Bisa saja itu diatur untuk ke sana. Tapi yang lebih berat adalah Portugal. Karena Portugal kan harus melewati rintangan itu. Kroasia jago loh. Bukan tidak mungkin dia tersisi lawan Kroasia. Iya, benar. Lewat dari itu ada Spanyol. Dari itu kan langsung ketemu sama Spanyol. Jadi kalau nggak Ronaldo pulang, ya Yamal angkat kopor. Iya dong? Karena di perempat final sudah ketemu kan? Kalau dia lewat lagi ke sana tuh dia, Amerika mungkin akan hadang. Jangan-jangan Modric yang malah maju, Ronaldo-nya yang pergi. Betul. Iya. Jadi bahaya. Bukan kalau kita sudah beranjang-anjang, wah dia ketemu Argentina atau dia ketemu Spanyol nanti. Tiba-tiba kalah. Adu penalti sama Kroasia. Misalnya.
Yang kita nggak tahu kan. Nggak ada yang tahu. Bener. Nggak ada yang tahu. Kalau adu penalti bahaya Kroasia. Walaupun sebenarnya banyak cocok logi nih fans Portugal yang melihat Piala Dunia 2026 mirip kayak Piala Eropa 2016 kan. Katanya di match pertama Portugal sama-sama seri. Terus di fase grup di akhir fase grup seri juga. Ronaldo juga cuma golin 2 di fase grup. Terus di fase gugur pertama sama-sama lawan Kroasia. Kita tahu di Euro 2016 kan di babak 16 besar juga Portugal waktu itu lawan Kroasia dan menang 1-0 lewat gol Quaresma. Tapi kan itu cuma cocok logi ya. Dan itu kan di Euro bukan Piala Dunia. Iya benar. Iya kan? Dan makanya penyamaannya Euro karena di tahun itu kan Portugal juara Euro kan. Di Euro kan nggak ada Di Euro kan nggak nggak ada Argentina, nggak ada Brasil, Nggak ada nggak ada Brasil. Paraguay. Iya, wah. Siapa tahu Paraguay menang lawan Prancis kan kita nggak tahu gitu kan. Iya. Benar. Dan nggak ada Amerika kan. Ada Amerika juga. Kalau ini terakhir paling Bung Ropan Mas Arwin. Kalau Brazil gimana nih dengan adanya Carlo Ancelotti kita tahu dikenal sebagai pelatih spesialis turnamen lah, pernah bawa klub-klubnya 5 kali juara Liga Champions. Gimana kans Brazil di Piala Dunia ini? Tadinya saya pikir Brasil itu bakalan kesusahan ya karena memang materi pemainnya nggak seperti Brasil terakhir kali juara 2002 jauh ya kan. banget. Ada Ronaldo 9 ya kan, Ronaldinho, ada Rivaldo, Rivaldo, Roberto Carlos. Carlos. Waktu pertama kali Brasil tampil di turnamen Lawan di Maroko, Tanimang lawan Maroko. Maroko itu tim semifinalis di 4 tahun yang lalu. Iya, betul. Tapi waktu Brasil menghadapi Jepang, itu kelihatan bagaimana pengaruhnya Don Carlo. Bagaimana kejelian dari Carlo Ancelotti dan itu diakui sama pemain-pemainnya kan. Kami bisa menang lawan Jepang, Matheus Cunha yang bilang. Kami bisa menang lawan Jepang karena pelatih kami itu tenang dan dia bisa melihat kami harus main seperti apa. Terutama di babak kedua. Karena di babak pertama kan ketinggalan 1-0, serangannya kan buntu tuh Brasil kan. Begitu di babak kedua, bolanya jadi bola-bola atas dan bisa membuat akhirnya Jepang lengah dan kalah gitu ya. Itu yang membuat oke Brasil ini karena faktor pelatih sehingga mereka menjadi tim yang tangguh gitu. Meskipun pemain-pemainnya kelasnya bukan bintang kayak 2002. Betul. Jadi gimana Bung Ropan? Ya selain mereka punya pelatih, saya pikir mental juga kan mereka kuat. Kalau tidak punya mental kuat, tidak mungkin mereka bisa membalikan keadaan di menit 90 plus 6. 90 plus 5. Ya plus 5 atau plus 6 itu ya sekitar situlah dengan bagaimana ketenangan mereka, kesabaran mereka untuk bisa mengejar ketinggalan untuk tidak memaksakan. Mungkin kalau mereka lihat ada perpanjangan adu penalti bisa celaka mereka. Betul. Bisa karena Shion Suzuki lagi bagus-bagusnya tuh. Bisa bermain. Tapi kan yang harus diingat bahwa mereka nanti akan ketemu dengan Norwegia. Norwegia ini tim yang enjoy, tim yang menikmati permainan, tim yang nothing tulus. Jadi mereka pikir mau kalah mau apapun mereka sudah menikmati Piala Dunia ini. Nah itu yang berbahaya. Dengan sosok Erling Haaland yang bagus dan Odegaard itu kan dua sosok yang sangat penting bagi Norwegia dan itu harus hati-hati. Memang Brasil sudah melewati rintangan ujian mereka lawan Jepang. Tapi ada satu ujian lagi Norwegia ini. Dan Brazil nggak pernah menang lawan Norwegia. Norwegia bagus. Bener, kalau bisa iya. Makanya saya bilang ini hati-hati. Jadi untuk Brasil, kalau mereka bisa melewati Norwegia, mungkin mereka akan ketemu dengan Inggris atau Meksiko. Ya, betul. Jadi sebelum mereka akan ketemu dengan Argentina. Waduh, berat di semifinal. Tapi kalau Brasil sudah sampai semifinal, bahaya juga sih. Iya, susah dibendung. Walaupun Argentina yang diunggulkan, ya ini bisa berubah kan? Karena sudah mental mereka lebih kuat, motivasi mereka lebih kuat, ya kan? Fanatisme mereka lebih kuat. Karena orang-orang Brasil itu agak dalam tanda kutip agak anti Argentina sih. Ya kan agak sulit. Jadi ketika Jerman mengalahkan mereka 7-1 di 2014, Argentina melawan Belanda. Kesel banget. Ketika di final itu mestinya Jerman yang dibully, yang dihajar karena hajar 7-1 kan? Tapi senang dia. Tapi mereka bela semua tuh orang untuk jangan sampai Argentina juara. Iya. Main di Brasil. Coba. Artinya Jerman menang, ya udah. Dan Jerman bikin sejarah di situ. Sejarah kan, negara Eropa pertama yang juara sana. Amerika, ya. Dan mereka senang tuh, pendukung Brasil kan, jangan kasih Argentina. Nah, dalam hal ini kalau duel itu terjadi antara Argentina dan Brasil, wah itu nggak tahu bagaimana tuh kejadiannya. Makanya nanti kita nantikan siapa yang akan jadi juara Piala Dunia. Apakah Brazil, Argentina, Prancis atau negara top lain ya, Mas Heru Bung Ropan. Makasih banyak nih udah join di podcast Locker Room. Nanti kalau ada info-info lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, Zoders. Terima kasih sudah join di podcast Locker Room sekitar 60 menit. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Makasih banyak.